Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di Inspirasi Jalanan. Masih bersama saya Soleh Solihun dan Gaitsa Kenang. ya bersama teman-temannya di belakang yang nampak cerah setelah Lebaran ya. Ada Azman, ya, ada Bara, habis cat rambut pakai cat kayu. Dan ada Aris. Itu kacamata gaya apa kacamata minus? Kacamata kuda kayaknya. Aduh, jangan ditemenin lah. Egois kalau pakai kacamata kuda. Tadi baru kita lihat potongan video dari seorang ibu yang luar biasa sekali. Betul. Geisa sudah ketemu ya? Iya, Ibu Natalia Sutrisno Cahya. betul sekali. Dia bercerita soal keajaiban. Ada yang percaya keajaiban di sini teman-teman? Mungkin di antara Anda ada yang sudah meragukan bahwa keajaiban sudah tidak terjadi lagi di era seperti sekarang ini. Tapi kehadiran Ibu Natalia Sutrisno Cahya mengingatkan kita kembali bahwa keajaiban atau miracle itu masih bisa terjadi selama kita percaya kepada Tuhan. Mau lihat lagi nggak liputan soal Ibu Natalia? Harus lihat dong, Iya. harus mau. Ayo Gesa kasih tahu dong, ini kita ada liputan tentang Ibu Natalia. Kita lihat lagi yuk, ini ada liputan mengenai Ibu Natalia Sutrisno Cahya. Nama saya Natalia Sutrisno Cahya. Saya pendiri Yayasan Maria Moniq Laswis. Yayasan Maria Moniq Laswis saya dirikan dari sepeninggal anak saya yang sematawayang yang bernama Maria Moniq. Maria Moniq adalah anak yang periang. Dia suka sekali menari dan dia juga sangat memperhatikan orang-orang di sekitar, khususnya orang-orang yang kurang mampu. Dan pada suatu saat Maria Moniq panas tinggi dan ternyata setelah kita tiba di Singapura, kita tahu bahwa ada bakteri ganas yang menyerang Maria Moniq. Sakitnya adalah infeksi paru karena bakteri. Dengan segala upaya yang dokter Singapura sudah lakukan, hingga saya juga sempat hampir jadi gelandangan di Singapura dengan biaya yang begitu tinggi, dan akhirnya Tuhan membuat sebuah miracle yang mana biaya itu semuanya diberikan gratis oleh rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Dan juga Maria Moniq ini disebut miracle child karena pernah juga jantungnya stop selama 1 jam tidak berdetak, dan di situ saya panggil nama Maria, 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 dan saya berdoa, Tuhan hidupkan dia kembali. Berapa lama waktu yang kau berikan, aku akan pasrah. Dan saya juga berkata dalam diri saya, ketika jantungnya masih berdetak, saya tidak akan give up on her. Saya tidak akan menyerah untuk dia. Suatu ketika saya dihadapkan kenyataan bahwa Maria Moniq harus meninggalkan dunia ini. Ini sebuah perjalanan kereta. Dia harus turun di tempat perhentian, yang mana saya harus meneruskan kereta itu. Tapi buat saya merasakan the beautiful journey bersama Tuhan di dalam perjalanan saya bersama Maria Moniq di Singapura. God is so beautiful.
Silakan duduk Ibu. Nah, di sebelah sini. Halo Ibu Natali. Hai. Oke. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan, masih bersama saya Soleh Solihun Guide Sakenang. dan teman-teman di belakang, Yes. serta Ibu Natalia Sutrisno Cahya yang tadi kita saksikan di segmen 1 profilnya. Ibu sudah siap? Sudah nyaman duduknya? Ya, sudah. Semua sudah siap? Siap dong. Oke, 1, 2, 3. Berangkat, Pade! Oke bro. So asik Bu yang Pade. Dari permintaan terakhir anaknya Maria Monique, Ibu Natalia mendirikan Maria Monique Last Wish Foundation. Atas apa momen yang menimbulkan itu? Apa pemikiran itu? Saya melihat ketika Maria Monique sakit, penderitaannya begitu parah, dan yang sebenarnya yang diinginkan itu adalah sebuah happiness. Nah, sehingga akhirnya saya membuat Yayasan Maria Monique Last Wish. Kita memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yang cacat, anak-anak yang sakit, bahkan sekarang juga orang tua. Jadi sekarang ini sudah menjadi kompleks ya. Kalau dahulu hanya untuk anak-anak cacat, anak-anak sakit, the wishes, kursi roda. Sekarang kita sudah ada 12 program. 12 program. Iya. Apa aja tuh, Bu? Ya, ada yang memberikan kursi roda, Mm-mm. kemudian juga the wishes, the last wish, kemudian juga Maria Monique Happy Room. Itu kita bikin tempat bermain untuk anak-anak cacat di desa-desa, di daerah terpencil, tidak hanya di Indonesia tapi juga around the world. Terus juga Maria Monique Happy Fashion. Happy Fashion. Happy Fashion. Ya, Happy Fashion itu saya membuat Maria Monique Happy Fashion karena ada sebuah kejadian yang mana ada seorang ibu namanya Ibu Lia ya kalau nggak salah waktu itu, kejadian sudah cukup lama dan dia itu dalam dia seorang pengemis yang dia itu sakit kanker tahap terakhir. Teman saya pas kebetulan ada di ambulans waktu itu. Ketika saya telepon, kamu lagi di mana? Oh, saya lagi ada di ambulans nih. Ini ada Ibu Lia. Ibu Lia ini sudah last minute, dia seorang pengemis, nggak tahu mau tinggal di mana lagi. Tapi dokter bilang sudah nggak ada harapan gitu. Terus saya tanya, dan Ibu Lia tuh pengen mati. Dia bilang gitu. Oh, mana saya ngomong deh, saya gitu kan. Terus akhirnya saya telepon dengan Bu Lia sendiri. Saya bilang, Bu Lia, mau nggak dapat hadiah dari Tuhan? Apa itu? Saya sudah nggak mengenal itu semua. Hidup saya sudah merasa sangat gelap gitu ya. Dan lagi saya sudah sakitnya udah nggak ketahan gitu. Tapi saya mau hadiah dari Tuhan itu apa? Nah, rupanya tanpa berpikir lagi, yang mengendarai ambulans itu membawa Bu Lia ke apartemen saya gitu. Karena sudah nggak, waktu itu saya sudah tidak bisa berpikir untuk apa-apa. Saya hanya mengumpulkan barang-barang branded. Saya masukin semua dalam sebuah kotak. Ketika Ibu Lia datang, saya bilang, Bu, rasain ini tas, rasain ini baju pakai gitu. Saya bilang begitu. Ini hadiah dari Tuhan. Nah, di situ dia bilang, aduh terima kasih sekali. Saya tidak pernah merasakan hal seperti ini di jalanan. Saya dipukulin karena saya dianggap seperti orang gila, padahal saya kesakitan. Nah, disitulah akhirnya saya bikin Maria Monique Happy Fashion, yang mana saya kumpulkan para pengemis-pengemis yang sakit, orang tua yang sakit, yang kondisinya tidak mampu, kita bikin basar. Dan di situ semua baju branded. Kebetulan Yayasan Maria Monique banyak didonasi oleh baju-baju baru ya, tidak bekas ya. Buat merasakan, ini loh, pengen rasanya jadi baju-baju bagus gitu ya. Ya, dan juga pengemis yang ada satu pengemis yang hidupnya di jalan, beratnya itu mungkin 15 XL lah ya, dan dia tuh kalau setiap hari diangkat orang sampai kena hujan juga tuh ngemis setiap saat gitu. Nah, waktu itu saya sempat berbicara dengan salah satu perancang kita. Saya bilang, saya perlu 15 XL, kamu bikin yang bagus ya gitu. Jadi ketika saya pergi ke Semarang, kebetulan pengemis itu ada di Semarang. Ketika saya bertemu dengan dia, saya tidak memberikan uang, tapi saya memberikan dia baju. Saya masukkan bajunya. Dan tidak lama kemudian, mungkin 1 bulan kemudian pengemis itu sudah tiada. Ya karena buat sebagian orang bisa berpakaian bagus itu sebuah kemewahan tersendiri ya, sesuatu yang memang susah dijangkau ya. Kalau yang paling sulit yang selama ini dialami apa tuh, Bu? Ada nggak? Saya nggak mengalami kesulitan itu ya, karena semua saya
merasa bahwa kalau ada seseorang yang memintakan wishes atau last wish, itu pasti Tuhan kasih jalannya. Jadi saya malah mengalami kesulitan ketika saya banyak menolak donatur. Oh gitu. Biasanya kan orang Menerima, menerima atau bahkan mencari donatur. Iya, itu agak Kenapa sulit. Ibu menolak donatur? Saya harus bertemu orangnya, saya harus merasakan suaranya, saya harus merasakan hatinya. Karena saya mau donatur saya orang-orang yang beautiful heart. Supaya orang-orang yang beautiful heart ini ketika dia memberikan sesuatu, maka orang yang diberikan sesuatu itu hidupnya akan berubah. Dan pemberinya pun dia akan mengalami perubahan. Ya. Bahkan katanya pernah TKI di mana tuh patungan buat Oh, TKI di Taiwan. Iya, patungan tuh buat anak yang sudah badannya kaku, terus dia perlukan batap khusus. Nah, disitulah para TKI dari TKI yang di Taiwan itulah yang urunan satu persatu ketika Lebaran tuh ya, dia berikan satu batap itu. Ya, itu Tuhan gimana ceritanya izinkan. dari Maria Monique Last Wish Foundation sampai ke tiba-tiba perjalanannya sampai ke keliling dunia gimana itu, Bu? Awalnya gimana sih? Itu sebetulnya semua izin Tuhan ya. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana sampai terjadi semua ini, tapi Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Nah, jadi akhirnya kalau kita misalnya kita dengar misalnya ada anak perlu wishes, let's say di Vietnam waktu itu ya. Ada 800 anak ya. 800 anak termasuk Agent Orange. Yang orang yang disemprot gas orange, lalu dia punya mutasi badan-badan yang berbeda, yang berubah-berubah itu. Saya sempat ke sana juga ke agent untuk giving happiness untuk Agent Orange. Nah, itu juga dibuka jalannya sama Tuhan gitu. Akhirnya saya bisa ke sana, saya tidak membayar hotelnya juga, dan kebetulan ada penerbangan yang mensponsori gratis, transport juga saya tidak do anything, hanya mengumpulkan orang-orang Vietnam yang peduli. Yang peduli, dan akhirnya mereka mengumpulkan barang-barang diberikan kepada korban Agent Orange tersebut. Permintaan yang pertama kali diwujudkan sama Maria Monique Last Wish Foundation itu permintaan apa tuh, Bu? Beasiswa. Beasiswa siapa dan di mana? Damianus. Dia ada di dekat Purwokerto. Dan dia itu kepingin dia kencing manis, matanya nggak bisa lihat juga, dan jantung. Dia ingin beasiswa, itu yang pertama kali sekali. Dari mana Ibu tahu dia dan atau dia tahu Ibu? Nah, jadi setelah saya berkomitmen dengan Tuhan bahwa saya mau menjadi pendiri Yayasan Maria Monique Last Wish, yang mana saya tidak mau fundraising Tuhan, tapi kirimlah orang-orang donatur yang beautiful heart untuk menjadi donatur saya. Ketika saya berkomitmen seperti itu, banyak orang yang approach saya, mendatangi dan menceritakan bahwa ini ada perlu the wishes, dan wishes pertama adalah Damianus. Ya. Dia dapat beasiswanya. Ya, kita berikan beasiswanya. Jadi dari Damianus terus berkembang. Iya, dari Damianus berkembang, sekarang malah sudah bukan orang lagi tapi negara. Luar biasa. Tapi aku penasaran, ada nggak sih cerita unik dari semua anak-anak yang ada di Yayasan Maria Monique Last Wish ini, yang paling menyentuh Ibu Natali selain yang tadi beasiswa? Semua wishes itu menyentuh, tapi yang paling ya semua menyentuh ya, tapi banyak wishes yang aneh-aneh. Misalnya seperti kemarin saya bertemu dengan atlet Filipina ya. Saya pengen terus dia cerita sama saya ini kepengen jadi policeman gitu, polisi gitu kan. Terus buat saya tuh, kamu kan atlet olahraga boccia kan, kok kamu pengen jadi policeman gitu kan? Saya bilang kan rupanya ada story di balik itu. Dia ingin cepat mati. Oh, kenapa? Nah, ingin cepat mati karena dia merasa hidup dia tuh dengan badan yang cacat seperti ini, dia merasa berbeda, dia merasa bagaimana hidupnya. Padahal dedikasinya dia luar biasa loh. Dia itu setiap hari didorong sama ibunya dengan kondisi kecacatan dan berkursi roda, itu naik ke ambulans, dan dia datang dari rumah satu ke rumah yang lain untuk merekrut orang-orang cacat menjadi atlet di Filipina. Kemudian saya langsung bilang bahwa kamu nggak akan bisa mati, karena kamu akan jadi bintang film. Emang ada gitu film yang mau saya jadi bintang film? Saya akan bikin itu terjadi dengan izin Tuhan, dan itu terjadi. Dan ini katanya Ibu Natali ini saking cintanya sama anak-anak sampai pernah ke Haiti
tanpa visa. Oh iya. Gimana Kok berani, caranya? Bu? Iya, kok berani? Nah, ketika tsunami di Haiti, begitu saya melihat kondisinya, itulah yang menggerakkan hati saya ya. Langsung saya bilang, saya harus ke Haiti, gimana caranya? Dominican Republic nggak bisa, di close kan. Terus Indonesia memberikan bantuan juga waktu itu sangat nggak bisa, karena aksesnya tuh nggak ada. Ya akhirnya Tuhan buka jalan, kita bisa lewat Miami gitu. Sepertinya semua keajaiban-keajaiban itu selalu datang di detik-detik terakhir ya. Ya keajaiban yang mana akhirnya kita sampai wow gitu kan. Jadi semua acara kita berawal dari acara yang sangat sederhana, sangat kecil, tapi pada saat terakhir itu menjadi glamour yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Tapi ini nanti kita bakal ngobrol di segmen berikutnya, ada cerita yang penuh petualangan dari Ibu Natali Kat di Afrika Selatan, menerjang bahaya, nyaris mengorbankan nyawa ya Bu ya. Oh iya. Ya, nanti gitu. tahan Ya. Bu ceritanya Bu ya. Ya. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan, masih bersama saya Soleh Solihun Guide Sakenang. dan Ibu Natalia Sutrisno Cahya, pendiri Maria Monique Last Wish Foundation. Itu tadi yang baru saja Anda saksikan adalah trailer film Boccia yang disutradarai dan diproduseri oleh Ibu Natalia. Boccia itu apa, Ibu? Olahraga apa itu? Jadi Boccia itu adalah olahraga untuk anak-anak atau remaja yang mengalami cerebral palsy. Jadi itu kecacatan yang sangat berat di mana dia sudah cacat dan kena otak lagi. Tapi pemain Boccia harus jenius. Harus jenius gimana maksudnya? Harus jenius karena seperti untuk Boccia kan ada macam-macam, ada BC1, BC2, BC3, BC4. Yang terberat itu BC3. BC3 itu sangat berat. Di mana dia melempar bola itu dengan rem. Dengan kayak seperti rem alurnya Boccia itu, seperti itu. Dan itu dia harus mempunyai hitungan matematik dan harus jenius. Bagaimana cara bolanya dia itu harus mendekati bola jack. Bola jack itu yang putih, bola putih Boccia gitu. Dan itu kan harus menghitungkan jarak dan ketinggian daripada pipa rem itu. Iya. Boleh ceritakan soal film Boccia itu, film Ya. dokumenter dibuatnya dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Saya membuat movie Boccia dengan izin Tuhan hanya 6 bulan dan itu di 10 negara. Jadi 10 negara dalam waktu 6 bulan. 6 bulan, ya. Apa yang membuat Ibu membuat dokumenter soal Boccia ini? Ya pertama saya melihat orang-orang itu ketika yang memperkenalkan saya Boccia ini sebenarnya dari Malaysia, bernama Ibu Tunku Masiah. Jadi dengan saya mengenal Boccia dan Tuhan juga izinkan saya membawa kontingen Indonesia bertanding persahabatan ke Malaysia yang pertama ya, menimbulkan hati saya mencintai Boccia. Nah dari situ saya kumpulkan semua nih dari teman-teman organisasi Boccia. Ayo kita bikin film. Nah film ini tapi kita harus zero budget. Negara-negara bingung, wah Natali mana bisa zero budget ya. Nah ketika saya ngomong zero budget, saya sendiri juga tidak bisa menjelaskan gitu loh. Karena udahlah pokoknya saya kerja dulu biar nanti mereka tahu. Nah disitulah hanya saya berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, saya akan bikin zero budget untuk movie Boccia dan juga akan screening gratis di seluruh dunia. Intinya memang pengen bikin dokumenter tentang olahraga Olahraga Boccia supaya Boccia. orang-orang di seluruh dunia lebih tahu Bisa soal. mengetahui soal Boccia. Ya, jadi buat para penonton yang mungkin baru mendengar atau belum pernah mendengar, tidak usah merasa minder karena memang di seluruh dunia pun belum banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu. Dan padahal itu ternyata bisa menyumbangkan ya prestasi buat negara ya. Iya, sangat itu. Justru anak-anak yang seperti tergeletak di ranjang, yang dianggap tidak berguna, Iya. itu malah menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, sangat jenius. Sehingga kalau lihat film Boccia, orang normal nonton film Boccia itu ngemper. Karena ya kemampuan anak-anak yang seperti ini itu jauh di atas rata-rata, jauh di atas normal. Contohnya ya, seorang anak Boccia, dia pakai kursi roda. Dia berani dari
Singapura ke Penang 3 hari tanpa ada orang sama sekali. Nggak dibantu. Tidak dibantu. Dia tidak mau pakai namanya lincing kit ya. Ini atlet Malaysia. Dia tidak mau pakai kaos olahraga. Dia kepengen seperti orang biasa supaya tidak dibantu. Nah itulah luar biasanya. Dan dia bisa 3 hari survive. Dia bisa booking bus. Pokoknya semuanya luar biasa. Bisa bersantai-santai di pantai. Jadi sebetulnya yang menarik dari olahraga bocah ini adalah membangkitkan semangat hidup orang-orang yang tadinya merasa sudah tidak ada gunanya dalam Iya, hidup. iya. Karena kan Bahkan banyak yang orang nggak bisa tuanya ngapa-ngapain. juga, nah bahkan orang tuanya juga sering ngumpetin anak-anaknya kan. Nah sehingga di sini karena malu dilihat lingkungan gitu. nah karena seperti itu. Nah di sini ada tokoh bocah yang luar biasa. Dia adalah Presiden Paralympic Committee Thailand, yang mana Thailand juga World Champ number 1, World Ranking number 1. Dan dia punya suatu kata-kata yang luar biasa di movie Bucia. Kata-katanya adalah seperti ini. Sports can turn you into a better person. For this fable, I ask you to come out, participate in sport. Kata-kata ini sangat touching sekali buat orang tua yang sudah ngumpetin anak-anaknya. Ternyata anak-anak saya ini harus saya keluarkan untuk berpartisipasi di dalam sport. Dan katanya waktu pemutaran di Jogja juga banyak orang-orang tua yang merasa tersentuh dengan film Bocia ya. Iya, sampai dia mendatangin saya dengan menangis. Terus yang kaum mudanya juga berapi-api gitu ya. Dia bilang bahwa tolong di screen di seluruh Indonesia. Bahkan anak-anak universitas itu saya bilang, saya akan bicara sama rektor Bu, film ini seperti itu. Jadi sepertinya orang-orang tua ini menangis karena apa? Dia bilang di desa tuh banyak yang diumpetin. Nah saya bilang, oh ini kan pakai teks bahasa Inggris. Oh sudah nggak peduli, mau pakai teks bahasa Inggris, mau pakai teks, tidak pakai teks pun tidak ada masalah. Kita tahu ceritanya kok, buktinya kita semua nangis. Berarti kita tahu ceritanya. Gitu. Dan berarti masih nyambung dengan gerakan Last Wish Foundation-nya Maria Monique Memberikan itu ya. Karena happiness, ya. kan membangkitkan semangat hidup orang-orang sebetulnya pada dasarnya kan ya. Ya seperti itu. Ya. Ada juga anak yang makan 14 painkiller, atletnya 14 painkiller. Saya waktu itu undang Fadli. Fadli itu kan nomor satunya parasikling Indonesia. Fadli, dulu waktu kondisi kamu, kaki kamu terpotong, putus. Kamu dalam kondisi seperti itu makan painkiller berapa kali? Waduh, udah banyak sekali. Dan itu kan saya sampai hobi saya itu pergi ke ruang operasi. Sakit gak? Banget. Fadli, ada anak nih makan 14 painkiller. Itu artis saya loh. Dia bisa syuting loh, naik turun MRT. Amazing. Kita kalau yang namanya sakit seperti itu sudah diranjang, kesakitan, tapi ini anak enggak tuh. Nah, kemudian yang di Korea juga luar biasa. Dia hanya tangan kaki enggak berfungsi, pakai kursi roda, melempar bola dengan mulut. Dan enggak bisa ngomong. Tapi karena dia punya cerita kisah hidup, saya bilang, kamu jadi sutradara ya sama saya ya. Bahwa dia kaget. Dan di situ ketika dia jadi sutradara bareng saya, terus saya bilang, oke, sekarang kamu memerankan kamu sendiri. Kamu naik tuh di bukit paling tinggi. Korea kan paralimpik terbesar di Asia. Kamu naik paling tinggi, kamu pegang medali kamu bilang apa? Thanks God, you make me world champion. Dan terus dia bilang, I don't need this coat, 7 derajat. I don't need this coat, cuman pakai ini aja, kaos sangat tipis dan tuh udara sangat dingin. Karena dia bilang, aku mau benar-benar menjiwai supaya orang melihat film Bocia ini benar-benar genuine, benar-benar asli gitu ya, benar-benar ada keaslian dari film itu. Ya luar biasa sekali sih di dalam. Terus yang di Afrika Selatan apa yang terjadi itu? Mau mengorbankan nyawa itu? Oh itu juga film lagi. Iya, itu dalam rangka apa kalau di Afrika Selatan? Saya bilang sama pemerintah South Africa bahwa tolong carikan audiens yang tidak normal, tapi unfortunate. Dikasih pengemis-pengemis di Pretoria. Terus saya bilang, aduh, bolehlah ini, tapi ada nggak ya yang cacat? Saya bilang begitu. Oh, kamu harus ke Hammanskraal. Kita di dalam satu mobil nih, dari Pretoria ke Hammanskraal.
Di dalam mobil saya bilang, aduh udaranya sangat bagus ya. Saya bilang begitu ya, luar biasa ya South Africa ini gitu. Gak taunya di tengah jalan itu kita langsung nyalain radio udah nggak bisa, tapi terdengar bahwa the biggest storm in the history of the South Africa hit South Africa. Waduh, Dan kaget. kalian lagi di dalam Di perjalanan. dalam perjalanan, dalam mobil. Tahu-tahu badai es yang gila sampai kaca mobil mau pecah, kan dihantam terus itu, dihantam terus. Terus tanah-tanah sudah sliding di sebelah sana, pohon-pohon sudah tumbang seperti akhir zaman. Di situ saya sampai begini, dia bilang bahwa ini semua kita harus berdoa. Kita berdoa dan amazingly ketika berdoa badai berhenti, kita melanjutkan perjalanan dan Nggak ada sampailah yang pecah, nggak ada apa. ban pecah sih, ban pecah tapi bukan pecah tapi rusak ya, rusak. Pokoknya sampai di South Africa nanti hancur gitu. Bahkan tapi dari Pretoria ke South Benar-benar Africa menembus badai lah ya. benar-benar menembus badai. 20 menit after tsunami, I asked them untuk jadi audience film Soto. Dan mau. Dan mereka mau, karena apa? Kita tidak ada yang membawa kita ke Pretoria. Hanya dengan cara seperti inilah kita bisa ke Pretoria. Akhirnya mereka jadi audiensnya. Dan itu luar biasa ketika filmnya kita screen, anak-anak tuh sudah nggak bisa ngomong duduk. Itu anak-anak pada tiduran-tiduran di lantai bioskop begitu. Dan dia menikmati, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang cerebral palsy, ada yang lumpuh. Amazing. Wow. Zero budget loh yang film bocil. Oh iya, itu. saya mau Iya. ngomong itu. Nah, Iya. Kalian aja nggak mau kan zero budget? Ayo. itu Pak caranya. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh inspiratif sekali ya. Ini kalau kita perhatikan perjalanan Ibu Natal ini selalu penuh keajaiban dan miracle dan doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Iya, penuh kejutan ya, Iya, kayaknya seru. mungkin seperti angel ya. Iya, iya. Oh enggak Yang dong. bakal kita nyanyikan simak bersama-sama Gate Sekenang dan teman-teman. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrol lagi sama Ibu Natali yang katanya kalau liburan selalu gagal. Oh. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan. Ini dia Gate Sekenang dan band dengan Ini memang sudah dari lahir Feby begini. Ke rumah sakit sih, udah sempat ke rumah sakit, cuman rumah sakit nggak terima gitu, nggak terima, mungkin takut nggak dibayar apa gimana gitu. Umur 6 tahun tuh saya udah pasrah aja sama Allah ya. Ternyata Allah berkehendak lain, udah dikasih umur panjang sama Allah.
Emang umur berapa saya nggak keluarin di dalam, dari umur setahun sampai 7 tahun nggak dikeluarin. Saya merasa malu itu punya anak begini, ternyata di luar sana banyak melebihi dari saya gitu. Karena Allah ngasih Feby sama saya anak istimewa ya, rezekinya melalui dia berkah ini. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan, masih bersama Soleh Solihun Getsa Kenang. dan Ibu Natali Sutrisno Cahya. Sebetulnya ada benang merah dengan gerakan yang dilakukan oleh Ibu Natali. Pada dasarnya menularkan semangat ya, semangat dan ya membuat kita yang sehat lebih menghargai kesehatan mungkin. Betul. Jadi kemarin Kang Sule, aku dan Bu Natali nggak cuma jalan-jalan aja, tapi kita juga jalan-jalan sambil ketemu sama anak-anak Yayasan Maria Moniq ini untuk bisa kasih surprise, kasih hiburan dan juga mewujudkan wishes-nya gitu. Kang Sule mau lihat nggak? Ya boleh. Boleh. Mana? Ini dia. Hai, halo. Nanti kita nyanyi ya, nanti nyanyi bareng aku ya. Hai, sekarang saya sudah berada di RPTRA Saharjo dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Natalia Cahya selaku founder Maria Moniq Last Wish Foundation. Dan kali ini kita akan bertemu langsung bersama anak-anak spesial ini yang ada di sini. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru sama mereka dan aku juga nggak sabar karena ini adalah kali pertamanya aku bertemu dengan adik-adik spesial ini. Senangnya. Udah tahu nggak? Hah? Terus? Selain itu apa? Oke. Oh ya, saya ada sesuatu loh. Udah ya, sebentar ya. Ya, yuk. Bu, ini Bu, saya mau berikan kursi roda buat Melva. Ya. 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 Senang. Kamu nggak boleh nangis karena ini dari Tuhan kan? Nanti kamu jalan-jalan pakai kursi roda. Kalau tadi Bu Natali udah ngasih surprise, nah kali ini aku mau kasih surprise juga sama anak-anak ini. Hai, tada! Ada yang ulang tahun hari ini, ada 2 anak yang ulang tahun hari ini, ada Melva dan Maya. Adit dan Maya. Ye, kita mau tiup lilin, tapi lilinnya kenangin jadi nggak apa-apa, kita nyanyi bareng ya. Ini buat kamu loh, buat kamu loh. Ayo kita nyanyi ya. Kita nyanyi. Yeay. Happy birthday to you. Happy birthday Adi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan
bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hari ini saya sangat bersyukur sekali karena telah menemukan kebahagiaan di sini setelah bertemu dengan mereka. Dan di sini juga saya menemukan nilai-nilai kebaikan setelah ngobrol dan berbicara bersama mereka. Dan semoga untuk kedepannya saya dapat bertemu dengan sosok-sosok inspiratif seperti Bu Natalia di Inspirasi Jalanan. Kan beda Seru kalau kan? kalau nada saya yang keluar nanti mereka aduh kasihan butuh Iya, dihibur ya. malah jadi tersiksa. Dengan gerakannya ini adalah menularkan kebahagiaan dan Iya, semangat hidup ya Bu ya. Bu kan Ibu ini sibuk ya. Ibu katanya selalu gagal liburan. Ini gimana Iya. ceritanya? Ya, memang kalau diceritain orang memang rada aneh gitu ya. Saya ajak cousin saya pakai cruise. Nah, ketika di dalam cruise saya udah pikir, wah ini benar-benar liburan. Ya. Nggak ngurusin anak cacat, wong di depanku nih laut. Terus nggak lama kemudian terdengar sirine, kebakaran, korsleting atau apa gitu kan, harus ke dek 9. Ya akhirnya turunlah kita ke Kelang. Kenapa nggak nungguin diperbaiki terus Enggak tuh. Jadi saya langsung pikir, oh ya sudahlah, Tuhan berarti memang saya nggak bisa refreshing. tapi Ibu bahagia? Iya, Kedepannya apa Ibu rencananya lagi dari Ibu Natalia atau dari Maria Monique Last Wish Foundation ini? biasa kita sih memang tidak punya rencana, kita nggak punya plan. Tapi sekarang ini tentu kita akan screen film. Nah untuk next kita akan screen film di KBRI Bangkok, Bangkok film Boccia ini ya. film Boccia. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik bahwa Tuhan menjawab doa umatnya selama manusianya tulus niatnya kan. Iya, Dan yang kedua bahwa menularkan semangat atau kebahagiaan itu adalah penting buat orang-orang yang mungkin kurang beruntung ya. ya. Dan Kadang-kadang kalau mereka bisa, perlu dikasih suntikan semangat dan percaya diri saja ya. ya, Sampai jumpa minggu depan. Semoga Inspirasi Jalanan memberikan manfaat buat kita semua. Saya Soleh Solihun Dan Gates Sakenang. dan teman-teman serta Ibu Natalia mengucapkan terima kasih dan ingatlah kalau Anda ingin berbuat baik selalu ingat bahwa you are not alone. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.